لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى عز من قائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini, di waktu setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, alhamdulillah kita duduk di majlis, di antara majlis ilmu yang mudah-mudahan hal ini dapat menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini benar-benar ikhlas untuk mendapatkan pahala duduk di salah satu taman di antara taman surga, yang di antara janji Nabi bagi orang yang duduk di majelis ilmu adalah doa para malaikat agar orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kita duduk di majlis di antara majlis-majlis ilmu. Ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu berkaitan tentang sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ke dalam subtema atau bagian tentang tajdidu Quraisyun li bina'il Ka'bah, renovasi pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang mukmin pun kecuali hatinya itu tertaut, hatinya terpagut, hatinya itu begitu tergantung dengan Baitullah Ka'bah. Asal ada seorang mukmin yang imannya benar-benar, walaupun dia seorang ahli maksiat misalnya, tapi kalau dia memiliki keimanan, kita tanya kepada dia, maukah anda datang ke Baitullah? Kalau fitrahnya masih bersih, dia pasti akan mengatakan dengan sungguh-sungguh, dia akan mengatakan, saya ingin untuk datang ke Baitullah, saya ingin untuk melihat Baitullah, saya ingin beribadah di Baitullah. Kenapa hal ini terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah? Karena hal ini merupakan hal yang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 123, di mana di ayat ini Allah menjadikan dan menjelaskan fungsi Ka'bah itu apa. Di mana dalam ayat ini Allah mengatakan, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah Baitullah itu, kami jadikan Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah mathabatan lin-nas, akan menjadi tempat berkumpul dan bertemunya manusia. Dan sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, ketika manusia mencapai hampir 7 miliar di dunia itu atau mungkin lebih, tidak kurang dari hampir 3 sampai 4 juta manusia setiap tahunnya di musim haji berkumpul di Baitullah dalam melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka melakukan tawaf ifadah, luar biasa, manusia tidak terlihat bagaikan semut, jutaan orang hadir di Baitullah. Karena itu Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat bertemunya manusia, berkumpulnya manusia, kata beliau dalam tafsirnya, ay ja'alnahu mahallan tashtaqu ilaihi al-arwah, di mana Allah telah menjadikan Ka'bah Baitullah tempat di mana hati manusia rindu untuk datang ke situ. Jadi memang Allah sudah jadikan hati orang yang beriman rindu ingin datang ke Baitullah. Sehingga kita tidak usah bosan melihat orang yang punya uang 10 kali ingin datang umroh, 20 kali ingin datang umroh, dia ingin belasan kali haji kalau bisa.
Kenapa? Kalau dia beriman pasti punya kerinduan untuk datang ke Baitullah. Ini sudah pasti kata Imam Ibnu Katsir, karena Allah sudah menjadikan Ka'bah tempat bertemunya orang-orang yang beriman. Beliau melanjutkan, wa tahinnu ilaih, dan tempat yang dirindukan, dikangani oleh hati orang-orang yang beriman. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Wala taqdi minhu wataran walau taraddadat ilaihi kulla 'amin. Dan hati manusia tidak akan pernah selesai untuk rindu, untuk kangen, untuk ingin datang ke tempat ini walaupun dia sudah bolak-balik berkali-kali mendatangi Baitullah. Allah akan jadikan hatinya tetap akan rindu ke tempat ini. Berarti kalau bapak-bapak ketika melihat gambar Ka'bah baik di HP, di buku, di selebaran, di TV, bapak-bapak mengatakan, ya Allah, kalau yang sudah pergi kapan anak bisa berangkat lagi? Yang belum, ya Allah berikan aku rezeki, aku ingin mengunjungi rumah. Ini orang yang beriman. Ini orang yang beriman. Karena kata Ibnu Katsir, setiap orang yang mukmin hatinya rindu ke tempat ini. Setiap orang yang beriman merindukan untuk datang di Baitullah. Dan ini sudah menjadi hal yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Ikhwafillah, hati orang beriman selalu rindu. Dia tidak pernah puas walaupun berkali-kali datang ke Baitullah. Ternyata kata Ibnu Katsir, istijabatan lidu'ai khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Allah ingin menjawab doa yang disampaikan oleh Nabi kekasihnya Ibrahim. Apa di antara doa Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Ada yang ingat? Ketika beliau meletakkan anak dan istrinya di tempat yang tandus yang kemudian kita kenal bernama Makkah setelah itu. Di saat beliau dikejar oleh istrinya Hajar. Ya Ibrahim, atatrukana fi hadzal makan alladhi laysa fihi ahad. Wahai Ibrahim, sambil berlari-lari kecil Hajar meletakkan putranya Ismail ketika melihat suaminya kok berjalan ke arah Syam, meninggalkan mereka. Mengejar kemudian Hajar suaminya sambil berkata, wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami di tempat yang sepi, tidak ada seorang manusia pun? Nabi Ibrahim tidak menoleh. Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya beliau diam, berhenti dan diam. Ini sebuah isyarat kepada Hajar agar beliau mengerti, tapi Hajar belum mengerti. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya, dikejar lagi sama istrinya. Berkata lagi dia dengan mengatakan, ya Ibrahim, atatrukuna fi hadzal wadi alladhi laysa fihi insanun wala bina'un wala syai'. Engkau akan tinggalkan kami di tempat di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada bangunan, tidak ada sesuatu apapun. Untuk kedua kalinya Nabi Ibrahim terdiam, tidak menoleh dan tidak menjawab. Begitu yang ketiga kali, pertanyaannya sama, beliau hanya menjawab dengan satu jawaban. Beliau mengatakan, "Na'am." Iya. Hajar mulai mengerti. Suaminya hanya mengatakan, iya, aku akan meninggalkan kalian di tempat seperti ini. Ini gak mungkin Nabi Ibrahim dari dirinya, karena beliau telah merindukan kehadiran seorang anak bertahun-tahun lamanya, dan sekarang dia memilikinya. Apakah dia akan meninggalkan anak ini begitu saja? Karena itu istrinya merubah pertanyaannya. Ini pasti perintah dari Yang Maha Kuasa. Ini perintah dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu beliau bertanya, ya Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, suamiku, Allahkah yang menyuruhmu untuk meletakkan kami di tempat seperti ini? Tempat lembah yang sepi, sunyi, tidak ada manusia, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Kemudian beliau berlalu. Saat itulah Hajar kemudian berhenti, dan dengan keyakinan yang penuh, tawakal yang hebat, dan dengan berkata yang cukup lirih, hanya terdengar dengan beliau, tapi ucapan ini didengar oleh Allah. Beliau mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau ini perintah Allah, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Keimanan seorang perempuan yang telah terdidik oleh suaminya, seorang nabi. Maka kembalilah beliau ke tempat anaknya, duduk sambil bertawakal kepada Allah. Suaminya berlalu. Nabi Ibrahim terlihat kokoh kuat sebagai seorang rasul, tapi tidak sebagai seorang ayah dan suami. Beliau seperti kita punya perasaan.
punya rasa cinta. Begitu dia menoleh anak dan istrinya, tidak kelihatan lagi fitrah beliau sebagai seorang bapak dan suami muncul. Beliau lalu mengadahkan wajahnya ke langit sambil duduk, mengarahkan wajahnya ke langit, mengangkat tangannya sambil mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah letakkan sebagian dari keturunanku di lembah yang sepi, yang tidak ada apa-apa, di dekat rumahmu yang mulia itu. Rabbana waliyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Beliau kemudian memanjatkan 3 doa yang 3-tiganya dikabulkan oleh Allah. Maka yang pertama, ya Allah, kalau ini keinginanmu, jadikan tempat ini, jadikan mereka anak keturunanku nanti di tempat ini orang-orang liyuqimus shalah, orang-orang yang selalu menegakkan salat. Maka subhanallah, jamaah dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tempat ini sekarang tidak pernah sepi sedetik pun. Orang saling sambung menyambung menegakkan salat di tempat ini. Allah menjawab doanya Nabi Ibrahim. Tidak pernah sepi dan berhenti orang melaksanakan salat ibadah di tempat ini. Karena ini doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini bahasan kita. Dan jadikan hati manusia itu selalu condong, ingin datang ke tempat mereka ini karena ada Baitullah di sana. Dan sekarang terbukti, antum ngumpulkan uang, kita ngumpulkan uang banyak hanya untuk datang, dan itu gak sampai sebulan dalam pelaksanaan ibadah haji. Cuma karena ingin menyempurnakan keislaman kita, dan yang paling utama ingin untuk melihat Baitullah dan beribadah di depan Baitullah. Karena ini doanya Nabi Ibrahim. Jadikan hati manusia condong dan suka untuk datang ke sana. Yang ketiga doanya beliau, dan ini yang luar biasa dan kita saksikan, siapapun yang pernah melaksanakan ibadah haji, siapapun yang pernah tinggal di Makkah akan tahu. Warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun, dan berikan mereka rizki dari buah-buahan. Ana wallahi ikhwah dan jamaah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ketika ana setahun di Mekah, ana lihat, ana pernah bercerita di sini, mungkin ana ulang lagi ceritanya. Ana nggak pernah lihat di supermarket Indonesia ada batang pohon apa? Allahu Akbar. Yang kita rebus selain telo kan? Yang daunnya hijau tuh, bapak-bapak apa namanya? Yang biasa kita goreng tals. Batang tahun tales, ikhwah fillah bapak-bapak, masih seger, ada tanahnya, SR 5 real. Yang mau beli siapa? Jangan buah. Ini batang talas yang banyak di Jawa, itu masih seger di supermarket Saudi, SR 5 real. Anda masih ingat? Anda bilang yang mau beli itu siapa? Gini, tapi ada. Subhanallah. Di mana pohon talas bisa tumbuh di Saudi? Kalau sekarang mereka pakai model pertanian modern. Rumput-rumput ditanam, disiram. Tapi waktu dulu tandus Mekah. Tapi karena Allah menjawab doanya Nabi Ibrahim, jangankan buah jeruk, jangankan anggur yang masih seger-seger, sampai talas anak ngelihat ada dijual, dan masih ada tanahnya sedikit di dalam bungkusan SR 5 real. Ini Allah menjawab doa Nabi Ibrahim. Subhanallah. Anak sampai berpikir, ingat langsung ke ayat ini, ya Allah, betapa Allah muliakan Nabi Ibrahim, dan betapa Allah subhanahu wa ta'ala muliakan orang-orang ini. Gak pernah ngelihat mungkin pohonnya kayak apa, buahnya mereka lihat. Subhanallah. Nah, ini 3 doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan membuat penduduk Makkah makmur. Allah kabulkan semuanya. Maka salah satunya, Allah menjadikan hati kita orang-orang yang beriman selalu ingin datang dan rindu ke tempat ini. Kemudian poin yang kedua, ikhwafillah, yang berkaitan tentang Baitullah, kita harus ingat, Baitullah ini kita yakini sebagai rumah ibadah. Catat ya, rumah ibadah pertama yang ada di muka bumi. Apa dalilnya? Dalilnya jelas, Allah berfirman, wa idh ja'alnal baita wa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin.
Sesungguhnya inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah, inna awwal baitin lil ibadah. Rumah pertama untuk disembahnya Allah di muka bumi ini pertama kali dibangun oleh siapa tidak tahu. Nanti kita akan jelaskan siapa yang membangun. Ada khilaf di para ulama. Intinya rumah ibadah pertama yang Allah disembah di muka bumi itu adalah Baitullah Ka'bah yang berada di Makkah, yang menjadi petunjuk bagi alam semesta ini, kata Allah. Karena itu para ulama mengatakan, para ulama berkhilaf, berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Maka di sini ada dua pendapat di antara para ulama yang paling terkenal. Pendapat pertama mengatakan yang membangunnya tentu adalah orang-orang sebelum Nabi Ibrahim. Nah, ini pendapat pertama. Karena kalau seandainya Nabi Ibrahim yang membangunnya, Ka'bah, Baitullah bukan rumah pertama yang dibuat untuk disembah Allah di muka bumi ini. Maka pendapat pertama ini berbeda pendapat lagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan yang membangun pertama kali adalah malaikat atas perintah Allah. Tapi ini dhaif karena nggak ada dalil yang mengarah kepada situ. Ini pendapat saja. Pendapat kedua dari pendapat pertama ini mengatakan yang pertama membangun adalah Nabi Adam, karena dia manusia pertama. Jadi begitu dia diturunkan oleh Allah sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan di surga, maka dia pertama kali membangun rumah untuk ibadah, yaitu Ka'bah. Ini kuat, tetapi tidak ada dalil. Ini kuat, masuk akal, sesuai dengan fakta sejarah. Ketika Ka'bah adalah Baitullah, rumah pertama dibikin untuk dibangun untuk menyembah Allah, maka orang pertama tentunya yang membangun adalah Adam, karena dia manusia pertama di muka bumi ini. Tapi karena tidak ada dalil, ini cuma ucapan Israiliyat, artinya yang ada dari sumber ahli kitab, sehingga kita bisa percayai atau kita tidak bisa percayai. Sikap kita tidak kita dustai, tidak pula kita percayai 100%. Para ulama Islam justru menguatkan, walaupun ayat itu mengisyaratkan adanya orang atau siapa yang pernah membangun Ka'bah lebih dahulu dari Nabi Ibrahim, pendapat kedua ulama, dan ini mayoritas ulama salafus saleh mengatakan yang wajib kita imani bahwasanya manusia yang meletakkan bangunan Ka'bah adalah Ibrahim, karena ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sekali lagi ikhwafillah, siapa yang membangun Ka'bah ada khilaf para ulama. Pendapat pertama mengatakan bukan begitu jawabannya. Yang membangunnya adalah orang sebelum Nabi Ibrahim. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat pertama ini ada dua pendapat lagi. Siapa orang sebelum Nabi Ibrahim? Ada yang mengatakan malaikat sebelum manusia diturunkan. Karena mereka ingin membuat seperti Baitul Ma'mur, tempat diibadahinya Allah di langit ketujuh. Ada seperti Ka'bah, Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya para malaikat. Mereka tawaf untuk beribadah kepada Allah di langit ketujuh, di tempat Nabi Ibrahim ditemui oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj, menyandarkan di sebuah tiang di tempat seperti Ka'bah yang didatangi oleh 70.000 malaikat setiap hari. Di langit sana tempatnya menurut beberapa riwayat vertikal lurus dengan tempatnya di Ka'bah. Karena itu Anda pernah bercerita kepada antum tentang seorang jamaah haji Indonesia yang Anda lihat sambil memegang kiswah Ka'bah sambil mengadahkan wajahnya ke langit. Anda bingung, beliau ini ngapain sebenarnya? Akhirnya Anda tanya, Pak, Bapak ngapain ngelihat ke atas? Ustadz saya cerita, Mas, kalau letaknya Ka'bah ini lurus dengan Ka'bahnya para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur. Jadi beritanya benar, pemahamannya salah. Jadi hadis-hadis dan riwayat mengatakan letak Baitul Ma'mur atau bahasa gampangnya Ka'bahnya para malaikat di langit ketujuh itu lurus letaknya dengan Ka'bahnya manusia di muka bumi ini. Tapi nggak bisa dong kita lihat. Jangankan ribuan kilo, ribuan meter, loh kita 10 meter kalau udah nggak kelihatan, gimana mau kelihatan? Jadi hadis Nabi mengatakan, asar mengatakan lurus, tapi nggak bisa kita lihat. Tapi letaknya itu lurus. Itu yang wajib kita imani. Jadi nggak perlu kita lihat ke atas sampai mati, kita pakai teropong pun nggak akan kelihatan Baitul Ma'mur, karena di atas lapisan langit ketujuh. Langit kita ini langit pertama. Maka karena itu ikhwafillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita imani bahwasannya Ka'bah ini yang pertama menurut Al-Quran dan hadis
yang membangunnya supaya kita tidak salah kita katakan, dan yang pasti menurut Al-Quran dan menurut hadis, yang pertama membangun Ka'bah adalah Ibrahim. Kalaupun ada yang membangun sebelum Nabi Ibrahim, kita percayai, tapi tidak ada dalil yang kuat siapa yang membangunnya. Karena para ulama mengatakan tadi malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam, bahkan perkataan ketiga mengatakan tidak. Yang membangunnya adalah putra Nabi Adam, yaitu sebelum Idris, namanya Syith, yang melanjutkan risalah Nabi Adam. Jadi dari 12 anaknya Nabi Adam atau 20 anaknya Nabi Adam dan riwayat yang lain, ada satu yang melanjutkan misi beliau, dan dia adalah kakeknya Idris, namanya Syith. Shin kalau bahasa Arab Shin, kemudian ya tha, Syith. Syith. Iya. Nah, Syith ini yang disebut oleh para ulama pendapat ketiga yang membangun Ka'bah. Tapi semua pendapat ini tidak punya dalil. Pendapat yang memiliki dalil, Ka'bah ini pernah dibangun oleh, menurut catatan sejarah Islam ya, sebelum ada ratusan renovasi selanjutnya, Ka'bah pernah dibangun menurut catatan oleh 4 kali, oleh 4 orang dan selama 4 kali. Di dalam sejarah Islam, Ka'bah ini dibangun oleh 4 orang dan 4 kali. Yang pertama, yang wajib untuk kita imani, di dalam Al-Quran dan hadis, orang pertama yang meninggikan dan membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan putranya Ismail. Kita tahu ikhwafillah azakumullah, ketika Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah, kapan itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah? Di kunjungan beliau terakhir ke Mekah. Kita ingat beliau tinggal di mana? Beliau tinggal di Palestina bersama istrinya Sarah. Dan anak dan istri beliau yang kedua Hajar tinggal di Mekah. Jaraknya ribuan kilometer. Beberapa kali beliau pernah mengunjungi Mekah untuk melihat keadaan istri dan anaknya. Kunjungan yang pertama, setelah beliau meletakkan anak dan istrinya di tempat itu, kunjungan pertama disebutkan oleh oleh riwayat Imam Bukhari adalah ketika Nabi Ismail sudah meninggal, sudah menikah, dan ibundanya Hajar sudah meninggal dunia. Istri yang ditemui oleh Nabi Ibrahim itu adalah istri yang tidak salehah. Maka karena itu beliau menyuruh Nabi Ismail, berpesan agar Nabi Ismail mengganti palang pintunya, atau grendel pintunya, atau kayu penghalang pintunya, karena itu nggak bagus. Ternyata itu maksudnya adalah menyuruh beliau untuk mengganti dan menceraikan istrinya, karena istrinya bukan perempuan yang salehah. Kedatangan kedua kali beliau, ternyata istrinya sudah berbeda. Istri yang kedua ini lebih baik, salehah, Masya Allah, menyambut Nabi Ibrahim dengan baik. Maka beliau mengatakan, sudah nggak apa-apa, nanti sampaikan kepada Ismail, aku ingin balik lagi. Kalau dia datang bilang, suruh dia untuk memegang palang pintunya, tidak usah diganti, ini palang pintu bagus. Maksudnya begitu datang Nabi Ismail mengatakan, maksudnya adalah engkau wanita yang salehah. Nah, dari istri yang kedua inilah Nabi Ismail memiliki tidak kurang dari 12 anak. Dan salah satu anaknya kakek moyangnya Nabi, yaitu Qaidar. Putra pertamanya bernama Nabit, yang kedua bernama Qaidar, yang selanjutnya ada 10 yang lainnya, ada 12 putra. Jamaah yang mulia Allah, kalau kita teliti riwayat-riwayat yang ada, ini sedikit anak ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk berpikir. 2 kali kedatangan ini dalam hadis Bukhari, antum bisa bayangkan, yang satu cuma menitipkan pesan supaya dia menceraikan istrinya. Yang kedua menitipkan pesan pula untuk tidak menceraikan istrinya, karena istrinya adalah palang pintu yang bagus, penjaga yang bagus, perempuan yang salehah. Kemudian beliau pulang aja ke negeri Syam. Maka kalau kedatangan Nabi Ibrahim itu pakai kendaraan, ini adalah perbuatan yang di luar kewajaran. Karena perjalanan dari Syam, Palestina ke Mekah memakan waktu sebulan. Kalau cuma buat pesan itu saja, dia tidak sabar nunggu Nabi Ismail cuma setengah hari misalnya, ini hal yang keterlaluan. Karena itu terus Anda coba meneliti riwayat, akhirnya Anda ketemu beberapa athar dari para ulama menyebutkan kedatangan beliau dengan menggunakan burak, masuk akal. Jadi datangnya beliau itu dengan burak. Ternyata burak bukan hanya kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beberapa nabi diberikan oleh Allah fasilitas ini untuk mereka
melakukan safar apabila diperlukan. Salah satunya Nabi Ibrahim ketika datang ke Makkah, jarak hampir 1500 km, beliau hanya untuk menitipkan pesan balik lagi karena yang mengantar Buraq. Ini Anda bilang dalam hati masuk akal, walaupun ini pendapat. Sehingga supaya antum tidak aneh mendengar ada yang mengatakan Nabi Ibrahim datang, ada yang mengatakan dengan biasa, dengan onta, dengan kudanya beliau berangkat. Tapi kalau ini yang terjadi di luar nalar, karena hanya dititipkan satu pesan, dia nggak ketemu sama anaknya, dia nggak sabar nunggu walaupun 1 hari. Nabi Ibrahim alaihissalam dia balik. Ini rasanya nggak masuk di akal kita. Karena beliau rindu sama putranya, beliau ingin. Tapi karena pendapat kedua mengatakan beliau pakai buruk, santai aja. Karena tidak capek, beliau hanya menaiki buruk dan kembali ke Syam, Palestina. Nah ini lebih masuk akal. Nah kedatangan beliau yang ketiga, itu kedatangan berarti yang keempat. Ya karena yang pertama mengantar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan ibunya Hajar, meletakkan mereka di situ. Kedatangan kedua ketika Nabi Ismail sudah menikah. Kedatangan ketiga menyuruh beliau untuk memegang istri. Kedatangan yang keempat dalam hadis Bukhari, itulah di saat Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, "Kemana Ismail, putraku?" Dia sedang memperbaiki busur panahnya di bawah sebuah dahan pohon yang rindang di dekat sumur Zam-Zam. Beliau sedang memperbaiki busur panahnya. Saat itulah ayahnya itu datang. Kata hadis, "Fasana'a Ibrahim ma yasna'ul ab li waladihi." Kedatangan terakhir yang keempat itu, disitulah Nabi Ibrahim melakukan apa yang dilakukan oleh bapak apabila bertemu anaknya yang sudah tidak lama ketemu. Beliau memeluk erat putranya, lama tidak melepas. Nabi Ismail pun memahami isyarat ini. Beliau memeluk ayahnya lama, seolah-olah maksudnya ini adalah, "Wahai anakku, ini pertemuan kita terakhir." Karena itu beliau memeluk Nabi Ibrahim Ismail lama, Nabi Ismail pun memeluk beliau lama. Setelah itu beliau duduk, dan saat itulah, di saat beliau berbincang-bincang, Nabi Ibrahim membuka pembicaraan. "Ya bunayya, innallah amarani an abni baitahu." Allah sudah menyuruhku untuk membangun rumahnya. Jadi sekali lagi, di kedatangan beliau yang keberapa? Datang perintah Allah untuk membangun bait Allah keempat. Kalau dalam hadis Bukhari. Tapi kalau kita urut semuanya dari hadis-hadis yang lain, kedatangan ini keberapa? Ada satu yang dilompati. Kelima dengan masuknya penyembelih. Tapi di hadis Bukhari penyembelihan nggak dimasuk. Maka kalau kita total dengan riwayat yang lain, Nabi Ibrahim pernah 5 kali datang ke Mekah. Yang pertama kali meletakkan anak istrinya, kedua kali perintah untuk menyembelih Nabi Ismail di saat usia beliau antara 10 atau 13 tahun. Kedatangan ketiga atau kedua dalam hadis Bukhari ketika beliau sudah dewasa dan menikah. Kedatangan ketiga dalam hadis Bukhari, keempat keseluruhan ketika menemukan istri yang kedua yang salehah. Kedatangan kelima atau yang keempat dalam hadis Bukhari memerintahkan untuk membangun Baitullah. Maka saat itulah Nabi Ismail dengan semangat mengatakan, "Na'am ya abati, sa'inuka ala dzalika." Aku akan membantumu dalam tugas ini. Ini perintah Allah, aku akan membantu. Aina nabni Baitullah. Di mana Allah menyuruh kita membangun rumah? Nabi Ismail beliau mengatakan, "Aku tidak tahu anakku, tapi Allah menyuruh kita membangun Baitullah di dekat sini." Dalam kondisi beliau mengatakan itu, "Aku disuruh membangun di sini, tapi letaknya aku tidak memahaminya." Saat itulah di hadis riwayat Imam Baihaqi dan Tabrani dijelaskan Allah mengirimkan angin yang begitu kencang, yang angin ini bentuknya seperti ular, saling susul menyusul, meniup tanah tempat depan mereka berdiri di dekat Zam-Zam. Kemudian tanahnya tersapu bersih. Kemudian yang terjadi, kelihatanlah pondasi bangunan Baitullah. Dan ini yang menguatkan pendapat sebagian orang dalam pendapat pertama yang mengatakan Nabi Ibrahim merenovasi, bukan orang pertama. Karena letak bangunan Ka'bah itu terlihat. Setelah itu, setelah angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah bangunan Ka'bah itu mulai terlihat. Saat itulah kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail putranya, "Ha huna ya bunayya nabni Baitullah." Disinilah wahai putraku kita membangun Baitullah. Sudah kelihatan pondasi. Maka beliau pun kemudian meninggikan rumah Allah, dan ini yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah
Ayat berapa jamaah sekalian? Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 127. Di mana Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Jadi mereka saling bantu-membantu, dua bapak dan anak. Sambil mereka membangun, mereka mengatakan, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka para ulama mengatakan ini adalah yang wajib diimani oleh kaum muslimin. Jadi kalau kita ditanya siapa yang bangun Ka'bah? Ibrahim. Kita tidak akan salah, karena itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun kalau kita lebih detail, kita ceritakan orang. Walaupun begitu, ada pendapat yang mengatakan ada Ka'bah ini sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Hancurnya kenapa? Kata para ulama, pendapat pertama nih, hancurnya Ka'bah karena apa? Karena topannya banjir bandangnya Nabi Nuh. Banjir bandang Nabi Nuh menyapu dunia, termasuk Ka'bah itu hancur. Nah, hancurnya ini membuat pondasinya hilang. Pondasi inilah yang tadi disebutkan oleh riwayat yang Anda sebutkan, yang diperlihatkan. Maka disitulah beliau kemudian membangun Baitullah. Tetapi bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Baitullah itu belum berbentuk Ka'bah. Ingat, harus kita pisahkan kalimat Ka'bah dengan Baitullah. Kalau kita berbicara tentang pembangunan Nabi Ismail dan Ibrahim ayahnya, kita harus mengatakan jangan sebut Ka'bah. Kita harus menyebutnya dengan sebutan Baitullah karena bentuknya seperti huruf D, belum berbentuk Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan seperti kursi ini, meja ini. Bangunan seperti masjid ini namanya Ka'bah. Semua bangunan persegi 4 itu dalam bahasa Arab disebut Ka'bah. Dan Baitullah di zaman Nabi Ibrahim bentuknya liter D, kayak huruf D kapital kita. Di sini kotak, di sininya berbentuk lonjong seperti ini. Nanti berbentuk kotak, Anda akan jelaskan sejarahnya kenapa orang Quraisy menjadikannya kotak, menjadikannya berbentuk Ka'bah. Baitullah merubah menjadi Ka'bah di zaman orang-orang Quraisy ada sebabnya. Nanti kita akan jelaskan. Intinya, rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bentuk pertamanya berbentuk D, lonjong, persegi 4 di ujung sini, kemudian lonjong seperti ini. Satu. Yang kedua, bentuk bangunan Nabi Ibrahim memiliki 2 pintu. Pintu di sini, pintu di sini, persis seperti masjid kita ini. Ini kita anggap nggak ada pintu, tapi pintunya di depan, di belakang sini. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. 2. Ketiga, bangunan Nabi Ibrahim, Ka'bah itu menempel bangunannya dengan tanah. Jadi tidak tinggi, menempel di tanah. Berbentuk D. Yang kedua, bangunannya, pintunya ada 2. Yang ketiga, menempel di tanah. Kemudian keempat, tingginya. Tingginya tidak mencapai 3 meter. Seukuran orang berdiri zaman beliau. Jadi orang berdiri zaman beliau kemudian mengangkat tangan, itulah tingginya Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan beliau susun hanya dengan mencari batu-batu dengan dicocokkan, dimasukkan sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi beliau papah tuh batu-batu, tapi belum ada alat campurnya, baik itu tanah liat atau apapun mencampur untuk merekatkan batu satu dengan yang lainnya. Jadi hanya bebatuan yang disusun, yang saling dikuatkan. Jadi beliau kalau sudah paham membangun, hanya memasang batu-batu, kemudian diikat oleh dia, kalau kokoh ditambah lagi terus. Dan beliau setiap hari ikhwafillah membangun seukuran apa ini namanya? Satu lutut. Sak. Satu sak itu satu betis. Setiap hari satu betis lingkaran. Satu betis sampai beliau menyelesaikannya kurang lebih hampir mencapai 12, riwayat yang lain mengatakan sampai 14 atau 15 hari. Ini terus. Nah, ketika bangunan ini selesai, beliau melihat udah selesai Baitullah. Tinggal di bagian pojok ada ruang rongga, batu-batu yang ada di sekitar situ tidak ada yang cocok. Kalau dibiarkan itu ternganganya, lubangnya terlalu besar. Kalau ditutup, batu-batu nggak ada yang cocok. Karena itu beliau mengatakan kepada putranya Ismail, ya bunayya iltamis li hajaran nasuddu hadzal khalal. Wahai putraku, cari batu yang cocok, yang kira-kira menurut pas untuk kita menutupi lubang yang di pojok sini. Ini batu-batu yang ada nggak cocok. Maka Nabi Ismail pergi mencari, dalam kondisi mencari,
tiba-tiba malaikat Jibril turun dan memberikan kepada beliau hajar yang kita kenal dengan sebutan Hajarul Aswad. Beliau mengatakan, hadza hajarun aswad fasuddu biha hadzal khalal. Ini batu hitam, tolong kau tutup pojok itu dengan batu ini. Maka beliau membawanya ke ayahnya. Kemudian beliau bertanya Nabi Ibrahim, anna laka hadza, dari mana kau dapatkan batu ini? Beliau mengatakan, engkau wahai ayahku lebih tahu batu ini aku dapat dari mana daripada diriku. Jibril yang datang membawakan untukku. Maka mereka letakkan Hajar Aswad di pojok itu dan tertutuplah Ka'bah. Maka ilustrasinya, inilah bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bisa difahami Bapak-Bapak sekalian? Bisa dibedakan? Jadi di zaman Nabi Ibrahim, Baitullah tidak disebut Ka'bah karena bentuknya masih belum Ka'bah. Ingat Ka'bah dalam bahasa Arab, kullu bina'in murabba'in tawilin fahuwa Ka'bah. Semua bangunan, kata Imam Nawawi, Ka'bah disebut Ka'bah karena bentuknya ketika direnovasi oleh orang Quraisy persegi 4. Jadi mereka mengeluarkan lonjongan D, dipotong oleh orang Quraisy, dan itulah tempat yang kita kenal sekarang di pagar tembok ukuran setengah badan yang melingkar, yang kita kenal dengan sebutan Hijr Ismail. Maka mulai semenjak pembangunan Quraisy itu, Baitullah lebih akrab di lisan mereka dengan sebutan Ka'bah. Bisa difahami jemaah sekalian? Ya, kita azan, baru setelah itu Anda ceritakan mungkin setengah jam kisah tentang renovasi Ka'bah. Fokus. Pak Mono, kita sholat dulu apa lebih enaknya kita ini? Pendapat antum? Lanjut ya, Komat. Lebih enak, senang itu.
Kita lanjutkan ikhwafillah dan jamaah sekalian. Ini pembangunan pertama yang wajib kita imani sesuai dengan Al-Quran dan hadis adalah pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dan tadi sudah gambarkan bahwasanya Ka'bah yang Baitullah yang dibangun oleh beliau ada 4 atau 3 ciri-ciri yang paling perlu kita ingat. Yang pertama, beliau Baitullah di zaman Nabi Ismail dan Ibrahim hanya memiliki 2 sudut, yaitu sudut Hajar Aswad, sudut Rukun Yamani, dan depannya berbentuk huruf seperti huruf D bulat. Yang kedua, bangunannya itu memiliki 2 pintu. Baitullah memiliki 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Yang ketiga, bangunannya hanya dibangun dari bebatuan dan tingginya seukuran orang membentangkan tangan di zaman itu, yang diukur oleh para ulama salafus saleh menyebutkannya berdasarkan hadis-hadis yang ada dan athar-athar yang ada, kurang lebih tingginya antara 6 sampai 7 hasta. Artinya antara 3 sampai 3,5 meter tingginya di zaman Nabi Ibrahim. Dan yang paling terakhir yang paling perlu kita ingat, biduni sakfin, dan Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tanpa atap. Jadi sudah ingat, gambarannya sudah ada, seperti ilustrasi yang ana perlihatkan ini. Ini bentuk Baitullah di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Setelah berlangsung selama berabad-abad bangunan Baitullah ini dan tidak ada perombakan, dan kalaupun ada perombakan hanya renovasi tanpa membugar total bangunannya, dan itu sudah puluhan kali terjadi. Mulai dari zaman Nabi Ismail sampai datangnya zaman orang-orang Quraisy di zaman Nabi, sudah berapa puluh kali terjadi renovasi pembangunan Ka'bah, tapi tidak total dari bawah seluruhnya, tidak. Pembangunan kedua, renovasi kedua yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kita bahas sekarang, yaitu pembangunan orang-orang Quraisy. Itu terjadi jamaah dan ikhwah sekalian kapan? Ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Artinya berapa tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi? 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi oleh Allah, peristiwa ini terjadi. Dan ini wajib kita imani. Renovasi kedua, pembangunan pemugaran total Ka'bah, itu terjadi kedua oleh orang-orang Quraisy. Ketika Nabi berusia 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Apa penyebabnya? Nah, ini penting. Kenapa orang Quraisy ingin merenovasi total pembangunan Ka'bah, merobohkannya dan membangun ulang? Penyebabnya ada 2 disebutkan oleh para ulama ahli sejarah. Yang pertama, penyebabnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banjir yang menyerang kota Makkah. Kita tahu Makkah itu berada di sekitarnya perbukitan, sehingga bentuknya dia persis seperti lempengan meja ini. Ini bukit, ini bukit, ini bukit. Sehingga seluruh air yang turun itu akan menumpuk di bawah kota. Akhirnya bangunan Ka'bah yang tadinya hanya bebatuan, itu sebagiannya roboh dan jatuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, selain itu kata mereka, atau hal kedua yang mendukung kenapa terjadinya renovasi oleh orang-orang Quraisy, yang kedua, karena Ka'bah ini tanpa atap, beberapa kali ada orang yang mencuri harta peninggalan Baitullah. Di situ ada emas, di situ ada piring, di situ ada barang-barang peninggalan yang mahal milik Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu dicuri oleh beberapa orang pencuri. Karena Ka'bah tanpa penutup. Hal ini membuat orang-orang Quraisy ingin melakukan renovasi pembangunan total. Tetapi mereka takut untuk memulai pembangunannya. Kalau antum ditanya kenapa mereka takut? Untuk merusak Ka'bah ini, mereka ingin untuk membangun, tapi takut untuk merusaknya. Kenapa mereka takut, jemaah sekalian? Mereka tahu rumah ini berapa kali diperbaharui oleh orang. Nah, pertanyaannya, mereka kenapa takut? Karena mereka masih mengingat peristiwa 35 tahun yang lalu, di mana ada seorang yang dengan kekuatan besar, 60.000 orang dia bawa,
14 gajah dia bawa dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Dia belum menghancurkan Ka'bah, belum masuk ke Mekah, Allah binasakan, yaitu Abrahah. Yang menyaksikan peristiwa ini masih banyak yang hidup. Sebagian mereka masih berusia 10 tahun, 20 tahun. Sekarang usia mereka sudah 50 tahun ketika akan renovasi. Saksi sejarahnya masih banyak. Peristiwa Abrahah ini memberikan dampak efek yang sangat luar biasa bagi orang Quraisy. Mereka ingin renovasi, takut untuk menghancurkan. Mereka sebagian mengatakan, jangan coba-coba, walaupun kita ingin untuk berniat baik, jangan coba-coba. Abrahah datang, Allah hancurkan. Apalagi kita, dia belum menghancurkan loh, baru ingin, Allah hancurkan pasukannya. Bagaimana dengan kita yang berani? Wah enggak, saya enggak berani ngambil risiko. Karena ucapan-ucapan inilah membuat orang Quraisy sebulan musyawarah maraton. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Tapi intinya mereka takut. Tapi keinginan sudah ada. Sampai datanglah salah seorang pemuka mereka. Antum catat, ini orang yang membuat orang Quraisy bergerak dan berani untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Orang ini adalah ayahnya Khalid ibn al-Walid, namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Dialah yang berkata setelah melihat debatnya orang-orang Quraisy nih, pemuka-pemuka mereka, nggak selesai-selesai nih. Yang satu ayo kita hancurkan, satu jangan hancurkan. Ingat peristiwa Abrahah. Akhirnya dia datang dengan mengatakan, ayyuhan nas, aturidun al-isah am turidun al-islah? Ini kalian sebenarnya ingin memperbaiki atau ingin menghancurkan Ka'bah? Semua mereka mengatakan, bal nuridul islah. Kami ingin renovasi ini untuk memperbaikinya, jelas bukan untuk menghancurkan. Kata dia, innallaha la yuhlikul muslihin. Kalau begitu yakinlah Allah nggak akan merusak, nggak akan menghancurkan orang-orang yang melakukan perbaikan. Masih takut mereka, tapi enggak. Kami nggak mau menjadi orang yang pertama kali mati. Kata beliau Al-Walid ibn al-Mughirah, kata dia, kalau begitu ana abda'ukum bil had. Kalau begitu besok aku yang akan pertama kali menghancurkan Baitullah. Kalau niat kita semua ini untuk memperbaiki rumah ini, Baitullah ini, aku pertama kali akan menghancurkan. Fa in asabani syai'un fala tahdimu. Wa in lam yusibni syai'un fahdimuhu ma'i. Kalau besok aku terkena sesuatu, musibah, bala, hukuman dari Allah, tolong biar aku korban. Gak usah kalian gak usah hancurkan Baitullah, biarkan apa adanya. Kalau kalian besok melihat aku sehat walafiat, nggak apa-apa. Begitu mereka Al-Walid mau melakukan itu, tiba-tiba keluar ular dari sumur Zam-Zam. Yang setiap kali ular ini orang Quraisy ingin mendekat, dia kemudian duduk di bangunan yang runtuh, di sisi yang runtuh dari bangunan Ka'bah, bebatuannya, dia nangkring di situ dari pagi sampai menjelang matahari terbenam. Tidak ada yang dekat kecuali dia membuka mulut begitu. Orang Quraisy mengatakan ini tanda Allah tidak mengizinkan kita. Akhirnya mereka nggak jadi. Al-Walid nggak jadi menghancurkan. Ini mungkin isyarat dari Allah. Allah masih belum ridho kepada kita. Mereka nggak mau. Sampai setelah beberapa hari, ada yang mengatakan setelah 5, ada yang mengatakan seminggu, 7 hari. Allah tiba-tiba setiap hari ini ular terus dari pagi keluar sampai sore baru masuk lagi. Seolah memberikan isyarat jangan hancurkan Baitullah. Begitu hari ke-7 tiba-tiba kata mereka nih, kalau Allah ridho, Allah akan menghilangkan ular ini. Kalau Allah nggak ridho, ular ikan selalu datang dan berada di Baitullah. Setelah mereka mengatakan itu, beberapa hari setelahnya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung. Sekali lagi ikhwan, tidak disebutkan burungnya jenisnya. Tetapi wallahu alam dugaan kita ya burung yang menyerang ular hanya elang. Tapi disebutkan fa'arsalallahu tayran. Allah mengirimkan burung yang kemudian ikhtatafa hadhihi al-hayyah, menyambar ular ini dengan kakinya, kemudian membawanya, kemudian setelah itu hilang ular. Saat itulah orang-orang Quraisy mengatakan, la'allallah qad radiya amma nasna'. Mudah-mudahan sekarang Allah sudah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Ya monggo. Tetap mereka, siapa yang mau mulai? Silakan.
Kembali Walid bin Mughirah mengatakan, ana abda'ukum. Ingat lagi ucapannya dia, aku yang akan pertama kali. Maka keesokan paginya dia kemudian membawa paculnya dan cangkulnya, alat yang sebelahnya palu, sebelahnya itu kayak cangkul. Maka dia keluar dan mulai menghancurkan Ka'bah sendiri. Bang, bang, bang. Sampai kemudian jamaah dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Quraisy hanya menyaksikan dan menunggu. Hari mulai gelap, mereka nunggu Walid sudah pulang ke rumahnya. Mereka terus sebagian menunggu nih, besok pagi nih orang masih hidup apa? Sudah lewat nih hukuman dari Allah karena menghancurkan rumahnya. Tiba-tiba keesokan paginya matahari menyingsing, mereka melihat Al-Walid bin Mughirah, ayah dari sahabat Khalid bin Walid ini, salah satu tokoh Mekah ketika itu, memanggul alat untuk menghancurkannya. Berhamburanlah orang Quraisy, seluruh mereka keluar sambitan sama-sama untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itulah mulai mereka rapat, seluruh kabilah, seluruh pemukanya kumpul. Nah ini sekarang udah gak ada apa-apa nih, Walid masih hidup, ayo kita kumpul. Nah untuk menghancurkan Ka'bah mereka seperti kita ya, kalau nggak diatur akan hancur. Mereka punya 12-13 suku Quraisy, 12 atau 13 suku. Maka mulai dibagi, 4 suku menghancurkan sebelah sini, 4 suku menghancurkan sebelah sini, 4 suku menghancurkan sebelah sini, 4 suku menghancurkan sebelah. Jadi 12 suku kurang lebih di 4 pojokan, 4 arah, hadap kiri kanan timur barat, 4 suku. Maka rapilah suku yang ini cukup saling membantu di sebelah sini. Dan Nabi dapat di antara bagian Hajar Aswad pintu Ka'bah sampai ke bagian sebelah sini, kabilahnya beliau, Bani Hashim. Dan beliau ikut terlibat bersama pamannya Abbas dalam penghancuran dan pembangunan ulang Ka'bah. Nah ini, ketika mereka sudah selesai rapi membaginya dan menghancurkan Ka'bah untuk dibangun ulang, tersisa sekarang mereka sudah selesai dari pondasi dasarnya. Mereka mulai akan membangunnya dengan bebatuan yang mereka sudah papah. Di zaman itu sudah mulai ada orang yang menjual batu yang telah dipapah oleh dia seperti batako kita, tapi di batu. Jelas jemaah? Di zaman Nabi Ibrahim pembangunannya batunya tidak teratur dan tidak rata. Batu yang cocok dipasang oleh Nabi Ibrahim. Di zaman Quraisy bangunan Baitullah sudah batanya dari batu yang sudah rapi, dipapah oleh orang, ada ahli, mereka beli darinya. Sebelum mereka pasang, muncul dan datang, ini wajib untuk diingat dan kita ingat. Walaupun Quraisy bobrok, walaupun Quraisy hancur dari sisi akhlak, muamalah, zina merajalela, riba merajalela, kesyirikan apalagi merajalela, tetapi ada satu hal yang baik yang ada pada mereka. Apa itu? Pemuliaan mereka terhadap Baitullah itu enggak berubah. Begitu mereka akan bangun, langsung berdiri salah seorang tokoh mereka, namanya Abu Wahab Ibnu A'id Al-Makhzumi. Ini adalah paman dari ayah Nabi. Anda ulangi lagi, beliau ini paman dari ayah Nabi, berarti dia adalah kakak dari ibu ayah Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib salah satu istrinya namanya Fatimah bintu A'id Al-Makhzumiyah. Nah kakaknya Fatimah ini neneknya Nabi. Jadi kakak dari neneknya Nabi ini orang namanya Abu Wahab bin A'id Al-Makhzumi, termasuk tokoh Quraisy yang paling tua dan paling sepuh ketika itu. Dia mengangkat tangannya dan menyuruh mereka untuk berhenti. Dengar ucapanku baik-baik. Kemudian beliau mengatakan, dan ini menjadi kesepakatan disepakati oleh Quraisy. Mereka mengatakan, la yadkhulu fi bina'iha illa min halalin tayyibin. Gak boleh masuk ke bangunan Ka'bah Baitullah ini kecuali uang dari hasil usaha yang halal. Masya Allah. Antum catat omongan anak, 90% muamalah maliyah di Mekah ketika itu riba. Tapi khusus untuk Baitullah, Abu Wahab berteriak, jangan pernah masuk dari harta kalian ke bangunan rumah Allah ini kecuali dari yang halal. Beliau perinci apa yang gak boleh masuk. Beliau mengatakan, la min mahri baghi, gak boleh dari uang memelihara para penzina. Berarti zaman itu di Mekah ada rumah-rumah bordil, orang-orang yang memelihara wanita-wanita untuk
menjadi ya seperti itulah wanita yang menjajakan diri. Karena beliau jelas mengatakan bukan dari uang hasil menerima para penzina. Yang kedua, wala min riba, dan gak boleh dari riba. Masya Allah, Anda sudah bilang 90% transaksi mereka riba. Khusus untuk bangunan Baitullah, kata mereka kami gak terima dari hasil uang riba. Yang ketiga, wala min mazlamatin ahadin minan nas li ahadin minan nas, dan gak boleh dari hasil menzalimi orang lain. Apa hasil menzalimi orang lain yang umum kita lakukan? Uang, biaya, nafkah kita dapatkan dari menzalimi orang lain. Yang pertama, merampas, merampok. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, menipu. Ini gak boleh masuk. Karena di orang Quraisy ada yang prosesi sebagai perampok, merampok para pedagang, maksa orang dan lain sebagainya. Ini gak boleh masuk ke Ka'bah. Ikhwah fillah, catat baik-baik omongan ana, dikarenakan syarat yang susah ini. Berarti uang yang masuk ke Ka'bah itu dari hasil apa? Uang yang halal itu apa? Hanya keuntungan perdagangan. Wa inna dzalika fi Makkah laqalil. Tapi catat, itu di Mekah sedikit. Jadi kalau mereka dibuka asalnya Ka'bah akan dibangun megah oleh mereka. Tapi karena syaratnya susah, yang nyumbang diperiksa oleh mereka. Engkau dari mana? Asal kelihatan nih orang melihara misalnya rumah bordir, tolak mentang-mentang enggak, ini Baitullah suci. Kamu enggak usah nyumbang, enggak usah. Ini orang kerjaan dikenal, suka minta uang dari orang, suka memaksa orang, sudah merampas dagangan orang. Udah, jangan nyumbang, cukup kami kenal engkau. Ini Baitullah suci, enggak diusir. Karena kekurangan nafkah, kata para ulama, walikillatin nafaqah. Karena syarat yang kuat ini, Quraisy kekurangan nafkah. Maka akhirnya ikhwah dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quraisy kemudian menjadikan bangunan mereka seperti ini. Bangunan yang liter D tadi dirubah oleh mereka menjadi Ka'bah persegi 4. Liter D-nya dipotong. Jadi mereka mengecilkan bangunan Ka'bah yang tadinya Ka'bah panjangnya hampir 16 meter, mereka jadikan 13 meter. Lebarnya yang tadinya 11 meter tetap mereka jadikan 11 meter. Tingginya yang tadinya cuma 7 atau 6 hasta, artinya 3 sampai 3,5 meter atau 4 meter, mereka jadikan tingginya menjadi 13 meter ke atas. Dan mereka untuk melindungi Ka'bah dari pencurian, mereka jadikan pintunya di atas kepala manusia. Jadi mereka kalau berdiri itu ditumpuk tanah dan batu semen, pintunya Ka'bah di atas orang berdiri baru pintu. Jadi mereka naik harus pakai tangga untuk menghindarkan Ka'bah tidak dicuri lagi. Kemudian pintunya mereka tutup. Mereka hanya jadikan satu pintu untuk Ka'bah. Pintu kedua Quraisy tidak dipakai. Pintu kedua Nabi Ibrahim dan Ismail ditutup. Jadi pintunya Quraisy ada satu. Ketika mereka mengecilkan dan membangun ini, kerja keras mereka rapi. Tinggal sekarang untuk mengatapi Ka'bah. Antum ingat, kalau ini Masjid Al-Kahfi, mau cari kayu gampang. Klaten dekat di sini. Ya jadi masalah Makkah di mana ada kayu. Untuk menutupi Ka'bah, atapnya itu butuh kayu. Nggak mungkin tidak kayu. Subhanallah, di saat mereka sedang bekerja itu tinggal selesai. Udah selesai. Tinggal atapnya. Saat itu mereka kebingungan, dengan apa kita akan menutup atasnya Ka'bah. Saat itu subhanallah ada seorang penduduk Mekah pulang dari berdagang dari negeri Habasyah. Dia kemudian singgah di Jeddah. Begitu dia singgah, dia melihat onggokan kapal milik pedagang Romawi di pinggir pantai Jeddah. Kayunya bagus, itu menumpuk. Dia pulang ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, beliau melihat orang-orang Quraisy lagi bingungan. Ini kita mau pakai apa? Taskibul Ka'bah, untuk menjadikan penutup atau atap Ka'bah itu apa? Saat itulah dia datang kepada pemimpin Quraisy. Dia mengatakan, inni ra'aitu safinatan litajid min tujar Rum qad ramat bihil bahr fi syati'il bahr fi Jeddah. Aku melihat di pinggir pantai Jeddah ada onggokan kapal milik pedagang Romawi katanya, yang dihantam oleh ombak dan sekarang masih ada di sana. Kalau kalian ambil kayunya, itu bisa kalian jadikan sebagai
tutup atau atap bagi Ka'bah. Berangkatlah pemimpin Quraisy mengutus tidak kurang dari 20 dan riwayat lain 15 kuda dan onta untuk mengambil kayu-kayu dari pinggir pantai Jeddah. Jarak Jeddah Makkah kurang lebih antara 7 sampai 11 kilo, nanti dipastikan lagi. Nggak terlalu jauh, tapi juga nggak dekat juga. Maka mereka mengambil kayu-kayu ini dan kemudian membawanya. Setelah datang, siapa yang mau masang? Bapak-bapak, siapa yang mau masang? Ana tanya antum jawab dong. Yang masangnya siapa? Ingat ya, Makkah itu isinya orang Quraisy, dan Quraisy dalam sejarah ditulis oleh para ulama, wa Quraisyun qaumun tujar. Quraisy itu para pedagang, bukan ahli bangunan. Pertanyaannya, yang bisa memasang kayu, mengukurnya, menempel, itu kan ahli bangunan. Kebetulan yang perlu kita catat, pembangunan Ka'bah ini diawasi oleh seorang arsitek keturunan Romawi. Dia sudah hampir puluhan tahun tinggal di Makkah. Namanya antum ingat-ingat baik, Mubarak Furi menyebut namanya Bakum. Namanya Bakum. Kalau bahasa Latinnya Bakumus atau siapa? Bakumus, atau bahasa Arabnya Baku. Dialah arsitek yang mengukur letaknya, persegi empatnya, tingginya, apa. Nah, ketika pemasangan itu orang Makkah nggak tahu. Dialah yang naik dan menyuruh orang harus potongkan aku segini. Dia pasang, dia ukur, dia letakkan. Maka yang memasang atap Ka'bah orang ini, seorang ahli kayu dan bangunan Romawi yang sudah lama tinggal di Makkah, namanya Bakum. Dialah orang yang berjasa membangun Baitullah, dan kemudian Baitullah berubah bentuknya menjadi Ka'bah. Sekali lagi, di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail tidak kita sebut Baitullah dengan sebutan Ka'bah, karena bentuknya belum Ka'bah. Ka'bah itu semua bangunan persegi empat dan tinggi menjulang disebut Ka'bah. Tapi kemudian itu menempel ke Baitullah, maka setelah itu dari zaman itu sampai sekarang kita menyebut nama lain Baitullah adalah Ka'bah. Jelas jamaah sekalian? Jadi apa perbedaan bangunan Nabi Ibrahim dengan bangunan Quraisy? Ada 3 atau 4. Yang pertama, dari pintunya dari 2 menjadi 1. Yang kedua, bentuk bangunannya dari persegi, bentuknya seperti D kapital menjadi persegi 4. Karena itu kita kenal Ka'bah, Baitullah dengan sebutan Ka'bah semenjak saat itu. Yang ketiga, dulu Ka'bah tidak memakai atap, oleh orang Quraisy dipakaikan atap. Kemudian dulu bangunan Ka'bah adalah bebatuan yang hanya bersusun, kemudian oleh orang Quraisy dibangun mulai dengan bebatuan yang rapi dan sudah ada perekatnya. Nah, perekatnya apakah itu semen cap 3 roda atau semen apa, itu intinya bentuknya apa? Seperti Borobudur, dia punya perekat, tapi perekatnya zaman itu yang dipakai manusia apa? Wallahu alam. Intinya sudah mereka pakai perekat. Jadi bangunan sudah kokoh. Batu-batu saking menempel kuat, saling susun-menyusun seperti batakunya kita. Rapi. Iya, karena itu mereka berani memasang untuk Ka'bah ada atap. Nah, ini perbedaan selanjutnya. Perbedaan selanjutnya dari ketinggian. Ka'bah yang di zaman Nabi Ibrahim tingginya berapa? Jamaah sekalian? 6 atau 7 hasta, berarti kurang lebih 3 sampai 3,5 meter. Berubah menjadi hampir berapa kali lipatnya? Menjadi hampir 26 hasta atau 13 meter tingginya. Lebarnya yang tadi tetap, kalau lebar nggak berubah. Lebarnya berapa Ka'bah? Yaitu 22 atau 23 hasta, yang berubah menjadi 11 meter kalau kita meterkan. Sementara panjang yang tadinya kurang lebih 26 meter, tadi 16 meter berubah menjadi, setelah dibangun oleh orang Quraisy dengan tidak dimasukkannya Hijr Ismail, dipotong sedikit, maka lebar panjangnya ke sini dari 16 meter berubah menjadi 13 meter atau 26 hasta. Nah, inilah perbedaan antara bangunan Ka'bah di zaman Baitullah di zaman Nabi Ibrahim dan Ka'bah atau Baitullah yang dibangun dan direnovasi oleh orang-orang Quraisy. Nah, setelah selesai semua pembangunan, tinggal satu permasalahan terjadi di mereka, dan ini sudah kita ketahui bersama, yaitu tentang peletakan Hajar Aswad. Saat itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan, ahli sejarah dan sirah nabawiyah, begitu mereka sudah selesai membangun Ka'bah dan mereka ridho dengan pembangunan lebih kecil tapi dari harta yang halal tadi, tinggal permasalahan satu, memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya, ke pojok tempatnya. Maka terjadi khilaf,
perbedaan orang Quraisy. Kabilah yang mengatakan kami yang lebih berhak, kabilah itu mengatakan kami yang lebih berhak. Nah, pertanyaannya, berapa lama kabilah-kabilah itu bertikai dan berselisih? Para ulama, di antaranya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham menyebutkan mereka berselisih antara 3 sampai 4 malam. Yang tidak diperselisihkan 3 hari. 3 hari ini mereka gontok-gontokan. Sekelompok orang memasukkan tangannya ke minyak wangi. Mereka bersekutu. 12 suku Quraisy ini terbagi 2. 6 atau 5 suku di kubu ini, 6 dan 5 suku yang lain di kubu sebelahnya. Kubu sebelah itu memakai darah untuk mereka masukkan tangan mereka ke dalam darah, dan mereka mengatakan kita yang lebih berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Kelompok yang kedua pakai minyak wangi. Dan kebetulan subhanallah, Allah selalu pilihkan nabi dan kabilahnya hal yang baik. Bani Hashim memilih untuk memasukkan tangannya bergabung dengan orang-orang kelompok kabilah yang memasukkan tangannya ke minyak wangi. Maka mereka mengatakan kita yang berhak. Dalam kondisi seperti ini muncullah salah seorang sesepuh mereka. Siapa orang ini? Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kemudian datang dengan mengatakan liyaqdi wa liyahkum fikum awwal dakhilin ila al-masjid. Abul Mughirah Ibnu Wahab Al-Makhzumi mengatakan kepada mereka, yang akan menjadi hakim dan memutuskan perkara kalian, orang yang pertama kali datang ke masjid ini, datang ke tempat ini. Ikhwah fillah azakumullah, antum dengar baik-baik ucapan anak. Semua ulama menuliskan kepada kita, tidak sering waktu itu Nabi datang ke Ka'bah, karena beliau bukan seorang nabi untuk sholat, untuk apa, belum menerima wahyu. Tapi Allah menginginkan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau ketahui, tanpa beliau tahu ada kesepakatan seperti itu, Allah bimbing beliau untuk datang di pagi hari itu. Tiba-tiba aja datang beliau, seolah-olah ada yang menyuruh. Beliau datang berangkat dari rumahnya di pagi hari, di saat belum ada perintah untuk sholat. Beliau setelah jadi Nabi sering tiap hari datang ke Ka'bah, baik malam atau pagi hari. Tapi sebelum jadi Nabi tidak. Bukan waktu-waktu seperti itu. Tapi subhanallah, pagi itu Allah seolah-olah ingin membimbing manusia untuk menunjukkan ini manusia dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Untuk menarik perhatian mereka. Nanti setelah jadi nabi ini, orang dulu pernah mempersatukan kabilah Quraisy yang hampir berperang. Dan dengan cara yang sangat simpel dan sederhana. 4 malam 3 hari Quraisy hampir berperang. Gak ada pun jalan keluar. Banyak orang pintar ditutup oleh Allah jalan pikiran mereka. Kata para ulama, untuk Allah angkat Nabi supaya mereka nanti ketika beliau jadi Nabi ingat, nih orang dulu pernah dengan caranya menyelesaikan pertikaian dengan cara yang sangat gampang dan sederhana. Bisa menyatukan orang-orang Quraisy. Maka kemudian Nabi masuk. Begitu Nabi masuk, mereka lihat hunaka dakhil. Berarti dari riwayat yang kita baca ini jelas Quraisy sebagian ditugaskan bergadang. Karena kalau nggak ada yang bergadang, nggak tahu mereka ada yang masuk siapa pertama kali. Bergadang sebagian. Siapa nih yang pertama kali masuk? Siapa ini? Mereka nggak tidur. Maka arah mana tidak disebutkan. Intinya orang yang pertama kali datang ke Baitullah. Dari arah mana tidak disebutkan. Dari pintu mana tidak disebutkan. Maka begitu ada orang yang datang pertama kali ke Baitullah di pagi hari seperti ini, sebelum matahari terbit, semua mereka yang tadi bersembunyi keluar. Ada orang, kita lihat. Pas mereka dekat, hadza amin, radaina bil amin, hadza Muhammad radaina bihi. Ya, ternyata orang yang terpercaya nih, Muhammad, kami ridho kalau Muhammad yang memutuskan perkara. Nabi, ibarat bahasa kita, melihat ke kiri kanan, ada apa nih, kok orang semua pada teriak dan mengatakan hadzal amin radaina bihi, ini manusia terpercaya, kami ridho. Begitu beliau diceritakan, oh begitu masalahnya, baik, panggil dulu seluruh kabilah-kabilah Quraisy, panggil. Begitu agak terang, matahari terang di pagi hari, Nabi mengatakan, atuni ridaakum, berikan aku surban kalian. Ya Allah, dengan gampangnya Nabi. Beliau kemudian mengambil Hajar Al-Aswad, meletakkannya di atas rida tersebut. Beliau mengatakan,
waliyataqaddam min kulli qabilatin rajulan waliyarfa hadzal rida. Ayo maju, satu orang setiap kabilah, kepala sukunya maju, kata Nabi, dan sama-sama megang dan angkat ujung-ujungnya aja. Ya, jadi semuanya terlibat. Pikiran ini nggak ada. 3 hari 4 malam mereka mau bertiga, nggak ada yang berpikir seperti ini. Nabi dengan cara yang sederhana. Akhirnya mereka semua tertawa, bergembira, bangga karena semua terlibat dan semua suku berteriak, wah ini Muhammad, katanya bagus. Begitu sampai ke tempatnya, tanpa nunggu perintah, Nabi ambil dengan tangan beliau yang mulia, fawadha al-hajar al-aswad fi makanihi. Beliau meletakkan hajar aswad di tempatnya. Selesailah pertikaian ini. Pelajaran penting sekali lagi. Udah 3 kali, 4 kali, 5 kali Anda katakan. Peristiwa ini kata para ulama, liyulfital anzar Quraisy li hadzal rajul alladhi sayakunu nabiyyan li akhir al-anbiya wal mursalin. Kata para ulama, pelajaran besar dalam kasus ini adalah manusia ingin dicuri perhatiannya oleh Allah kepada Muhammad yang Allah siapkan untuk menjadi nabi terakhir. Ini pelajaran penting, supaya mereka nanti seolah-olah mengatakan, dulu orang ini menyatukan orang Quraisy yang bertikai selama 3 malam. Maka ketika dia jadi nabi, dia akan menyatukan seluruh bangsa Arab, dan itu terjadi. Inilah ikhwah fillah hikmah yang besar dalam pembangunan Quraisy. Ini yang bisa kami sampaikan ya ikhwah fillah azakumullah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, ada hal yang perlu Anda sampaikan karena ini penting dan ini menjadi keinginan Nabi, ternyata tidak sempat beliau lakukan. Ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, Aisyah pernah nanya sama Nabi, wahai Nabi, benarkah orang-orang Quraisy mengurangi bangunan Ka'bah? Nabi mengatakan, benar Aisyah. Laula anna qaumaki hudatsa'u ahadin bikufrin, dalam hadis Bukhari dan yang lain. Benar wahai Aisyah, kalau bukan kaummu baru saja masuk Islam nih, Fathu Mekah, orang Makkah masuk Islam semua, la ja'altu bina'aha kabina'i Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Aku akan menjadikan bangunan Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maksudnya memasukkan hijr Ismail ke bagian bangunan Ka'bah, menjadikan Ka'bah 2 pintu, menjadikan Ka'bah itu tidak di atas pintunya tapi di bawah menempel dengan tanah, persis seperti bangunan Nabi Ibrahim. Walaupun bedanya tetap Nabi akan meletakkan untuk Ka'bah apa? Atap, karena akan menghancurkan kalau enggak ditaruh. Nah, keinginan ini tidak sempat terjadi karena masalahnya masalah dakwah, kata para ulama. Merubah Ka'bah hal yang penting, tapi mempertahankan keimanan manusia lebih penting. Ini hikmah dakwah yang diajarkan Nabi kepada kita semua, sehingga kita tidak gegabah untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ingat, membenarkan bentuk Ka'bah itu hal yang wajib, tapi menjaga keimanan manusia untuk tidak murtad itu lebih besar dalam Islam. Karena itu Nabi mengatakan, kalau bukan kaum baru saja masuk Islam, aku akan merubah sekarang bangunan Ka'bah sesuai dengan bangunan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan ternyata sempat dilakukan oleh cucu Abu Bakar, putra Zubair dan Asma, yaitu Abdullah ibn Zubair. Ketika dia 10 tahun berkuasa menjadi gubernur di Mekah, dia sempat membangun Ka'bah itu dalam bentuk Nabi Ibrahim. Dirobohkan bangunan Quraisy, kemudian dibangun persis seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bentuknya D dengan 1 pintu, bedanya beliau tetap jadikan tinggi, bedanya cuma itu saja. Tapi pintunya 2, menempel di tanah. Kemudian setelah itu Ka'bah tidak lagi berbentuk persegi 4, berbentuk D, dimasukkan hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Tapi bedanya cuma 1 di zaman beliau, tetap tingginya menjadi tingginya bangunan Quraisy dan beratap. Tetapi kemudian dipikir oleh khalifah yang datang setelahnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, perbuatan ini hanya ingin membuat Abdullah bin Zubair terkenal. Dia pun akhirnya setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair, merobohkan kembali Ka'bah tersebut dan membangun lagi seperti bangunan Quraisy. Beberapa ulama Islam menegur Abdul Malik bin Marwan dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolong jangan jadikan Baitullah ini seperti permainan. Setiap kali datang khalifah, dia hancurkan, dia bangun. Setiap lagi ada orang, dia ganti lagi bangunannya. Kata dia, Abdullah ibn Zubair yang merubahnya.
Kata sebagian ulama termasuk Imam Malik, wahai khalifah, Abdullah bin Zubair merubahnya karena itu keinginan Nabi yang terakhir, tetapi belum terlaksana. Disitulah dia menyesal dan mengatakan, demi Allah, kalau aku tahu Abdullah bin Zubair ini membangun dengan arahan Nabi dan keinginan Nabi, aku tidak akan menghancurkannya. Tapi setelah itu para ulama mengatakan, setelah ini tolong jangan ada lagi khalifah yang menghancurkan Baitullah. Maka semenjak itu ikhwah, sampai sekarang bangunan yang ada sekarang adalah bangunan Ka'bah yang dibentuk oleh dan dibangun oleh Quraisy. Nah, ini yang bisa perlu sampaikan. Insyaallah antum sudah faham dan antum sudah mengerti, dan mudah-mudahan yang kita sampaikan ini dapat menambah kecintaan kita, kerinduan kita ke Baitullah, ke Ka'bah, agar kita datang ke sana mengunjungi, beribadah di Baitullah. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.